Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Desember dan seperti biasa kita akan mengadakan distribusi sembako kepada mustahik di sekitar Citra Grand, yaitu di Kelurahan Jatikarya, kemudian Jati Sampurna dan Kelurahan Lewinanggung. Alhamdulillah, kita telah siapkan 3,4 ton untuk 600-an warga mustahik, dan alhamdulillah kita akan dibantu oleh relawan ya, yang akan memberikan ilmu atau tausiah ya di 7 titik ya. Alhamdulillah untuk bulan ini kita banyak dibantu ibu-ibu ya. Jadi nanti ada Ibu Eli akan mengisi di Masjid Silaturahim, kemudian Ibu Tuti di Masjid Darul Rahmah, dan Ibu Vivi di Masjid Al Hidayah. Kemudian juga ada Pak Andi di Masjid Al Ikhlas, Ustadz Ismanto di Masjid Nurul Mukmin, kemudian Pak Hadi di RW 9 Jatikarya, dan untuk di Lewinanggung ada Ustadz Miftah. Kami mohon doanya semoga diberi kelancaran untuk kegiatan hari ini, dan tidak lupa kami aturkan jazakumullah khair atas donasi dan zakat yang diberikan melalui Masjid An-Nikmah dan akan kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya. Amin amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu, saya mau bertanya dulu, boleh? Ibu-ibu ini di kelurahan mana ya? Jatikarya. Di RW berapa RW? RW 2?
RW 6. RW 6. Alhamdulillah ya, berarti Ibu tinggal di sekitar masjid ini ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita mulai. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang penuh barokah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua berkumpul di sini Bu ya. Di mana Bu? Di tempat yang sangat mulia ini, di rumah Allah ya. Semoga duduknya Ibu sebentar di sini mudah-mudahan menjadi niat karena mencari ridho Allah, mendapatkan rahmat dan limpahan barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbil alamin. Jadi kita luruskan niatnya lagi Bu. Kita duduknya di sini untuk mencari ridha Allah ya. Duduk di sini untuk thalabul ilmi ya. Nah, dan duduknya di sini untuk itikaf. Ya, bisa Ibu berniat itikaf ya walaupun sejenak. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan menjadi umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Atas izin Allah, kami semua di sini, ibu-ibunya bisa bersilaturahmi ya kepada ibu-ibu di sini ya. Ada bapak satu tuh bapaknya. Mohon maaf ya Pak ya, nggak kelihatan. Alhamdulillah ada bapak dan ibu ya. Pagi ini ya insya Allah saya diamanahkan oleh Pak DKM ya untuk sedikit berbincang-bincang ya. Juga mungkin menjadi tambahan ilmu sedikit ya. Ya mungkin saya punya ilmu sedikit. Saya berbagi ke Ibu. Nanti Ibu juga bisa berbagi ke kami ilmu apapun yang bermanfaat. Insya Allah ada berkah dan pahalanya ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pagi ini yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan Ibu bisa aplikasikan. Nah saya mau tanya nih Bu. Kita semua agamanya apa sih Bu? Agamanya apa Bu? Islam ya. Gak kelihatan nih mana yang jawab nih. Gak kelihatan soalnya pakai masker jadi gak kelihatan ya. Suaranya nanti dikencingin sedikit ya Bu. Jadi kita agamanya Islam. Nah, ada yang Islamnya baru gak Bu? Baru masuk Islam ada? Ada? Enggak. Jadi Islamnya Ibu itu dari orang tuanya. Alhamdulillah. Jadi orang tuanya udah Islam, orang tuanya lagi kakek neneknya Islam. Alhamdulillah. Jadi kita namanya Islam apa Bu? Islam turunan ya. Islam turunan. Alhamdulillah itu Ibu patut bersyukur. Kami juga saya Islamnya turunan ya. Bu Eli juga ya. Kami semua Islamnya sejak kakek nenek ya. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Kan Ibu nggak milih kan? Ada orang yang dilahirkan bukan Islam. Ada orang yang dilahirkan dalam Islam. Dan itu adalah pilihan. Dan kita termasuk orang-orang yang berapa Bu? Beruntung ya Bu ya. Beruntung karena kita sudah tidak repot-repot lagi. Karena di dalam Al-Quran disampaikan bahwa agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tuh. Alhamdulillah ya. Sekarang saya mau tanya juga boleh Bu ya. Islam itu apa sih Bu? Artinya? Islam itu artinya apa? Islam artinya apa? Ada yang tahu tunjuk tangan? Dapat hadiah nih Bu. Alhamdulillah tadi Mbak yang kerudung pink menyatakan
Islam itu artinya pasrah, benar ya Bu? Jadi Islam itu asal katanya dari aslam, yuslam, islama. Artinya patuh, tunduk, dan pasrah. Ya. Jadi Islam itu artinya apa Bu? Patuh, tunduk, pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya? Jadi Islam tadi apa Bu? Patuh, pasrah, tunduk, ya, juga selamat. Islam itu selamat. Jadi ini menuju jalan keselamatan. Selamat dalam apa Bu? Selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua diberikan kemudahan untuk beribadah, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah. Sekarang mau tanya lagi nih Bu. Tadi kan kita udah orang Islam nih. Kita udah tahu Islam itu apa. Terus Islam itu ada rukunnya Bu. Rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada berapa Bu? Coba. Ayo siapa silahkan. Ada berapa? 5. Alhamdulillah. Bisa dikasih Mbak? Itu tadi yang satu-satu. Langsung dikasih hadiah Bu ya. Apa saja? 1. Sahadat. Nah, Mbak Lita dilihat yang tadi jawab sahadat. Sahadat. Terus? Sholat. Terus? Puasa. Zakat. Haji jika mampu. Mbak Lita semuanya benar, semuanya dapat. Semuanya dapat. Ya alhamdulillah ya. Jadi ibu lulus ya. Orang Islam yang lulus ya. Nah baru 5 nih Bu. Belum penjabarannya. 1. Tadi syahadat. Syahadat itu intinya adalah kita bersaksi ya. Bersaksi perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada Rasulnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah syahadat berarti kita harus apa Bu? Kita harus patuh, taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah ibu-ibu di sini kan nggak ada yang pergi ke dukun kan? Nggak ada yang nganterin temannya ke dukun kan? Nggak ada. Nanti kalau diajak sama temannya, Bu, aduh saya sakit nih, kayaknya sakit, tidurnya susah, makannya susah, ngapa-ngapain males gitu ya. Terus temannya bilang, Bu, saya anterin yuk, ada orang pinter. Mau nggak Bu? Pasti sampai sana sembuh. Mau nggak Bu? Nah kalau cuma sakit itu Bu, ibu hanya baca Quran. Nah tilawah Quran, hati senang. Kalau hati senang, hati lega, jadi sembuh sendiri Bu. Sama mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lebih tidak mengeluarkan banyak uang ya Bu ya. Uang bisa dipergunakan lagi yang lain kalau hanya sakit-sakit biasa. Tapi kalau memang terdeteksi yang sakit berat, harus ke dokter ya. Kalau ke dukun malah makin banyak lagi, makin melebar lagi karena bukan tempatnya. Bukan tempat pertolongan karena itu musuh ya. Dia dukun itu berhubungan dengan minta pertolongannya dengan setan. Sedangkan kita harus berlindung dari setan. Ya Bu ya. Ya di dalam Al-Qur'an dikatakan setan itu adalah musuh bagimu, musuh yang nyata. Gitu ya. Jadi harus dihindarkan. Nah, itu tadi syahadat. Sekarang kalau sholat. Nah, sholatnya gimana nih Bu kita Bu? Sholat wajib udah. Sholat rawatib menjalankan Bu. Rawatib jadi sebelum subuh, sholat fajar, sebelum dan sesudah zuhur juga melakukan. Apalagi Bu sholatnya? Sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat sudah dikerjakan? Alhamdulillah. Nah ini Bu, kalau sholat-sholat kita yang wajib sudah dikerjakan dan juga ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya, insya Allah Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah sayang,
tambah cinta sama umatnya, sama siapa saja yang sering meminta, memohon pertolongan kepada Allah dan sering-sering apa tuh, stor muka. Kan kalau lagi sholat kita menghadap ke Allah, ya berhadapan-hadapan. Jadi itu namanya stor muka. Jadi Allah tambah sayang karena kita setiap hari berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan ya. Nah, kalau anak ibu nih rajin datang bantuin ibu, rajin pokoknya ke tempat, pokoknya ke ibu butuh apa datang, ada di depan ibu terus. Ibu sayang kan? Pasti yang diingat anak yang itu. Anak yang selalu ada di dekat saya. Anak yang selalu minta ke saya, menolong saya. Nah, itu ya. Dan insya Allah kita dimudahkan ya Bu untuk melaksanakan sholat sunnah-sunnah ya selain sholat wajib ya. Agar kalau sholat tahajud itu menambahkan derajat, dimudahkan urusannya ya. Jadi mudah-mudahan sholat tahajud, sholat duha itu jangan sampai tertinggal ya. Karena itu adalah orang-orang pilihan ya. Jadi kita maunya jadi orang pilihan Bu ya. Sudah Islamnya sudah mudah, kita harus berjuang untuk melakukan sholat-sholat atau ibadah-ibadah lainnya. Dan juga amalan-amalan yang kebaikan ya Bu ya. Setelah sholat tadi apa? Puasa. Puasa apa aja Bu yang ada yang Ibu kenal? Senin Kemis, Daud, ya Ramadan wajib ya. Terus tengah bulan, Yaumul Bid, ya alhamdulillah. Jadi ibu tuh udah kenal. Kalau udah kenal Bu, biasanya itu jalanin. Ya, kalau nggak kenal nggak jalanin. Tapi kalau udah kenal, udah ibu sering Senin Kemis gitu ya, udah jalanin. Kalau kita belum jalanin, teman kita, sahabat kita jalanin, kita juga ikutan kan, malah diajak yuk kita Senin Kemis gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ibu yang belum misalnya dia sehat, dia tidak ada halangan, diajak Bu, diingatkan, mungkin lupa gitu ya. Kadang-kadang suka lupa ya. Jadi diingatkan. Jadi kalau dia melakukan perbuatan baik, amalan baik dari kita, dari informasi kita mendapat pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan ya. Insya Allah ya dimudahkan semua. Setelah puasa apalagi Bu? Zakat. Nah, kalau zakat bagaimana Bu? Zakat kan kita biasa zakat fitrah itu wajib ya. Terus zakat yang haul, yang zakat harta ya, zakat keuangan kalau akhir tahun. Ada lagi zakat, ibu punya pohon apa? Punya kebun apa? Pohon mangga. Buahnya banyak Bu. Ya, kalau buahnya banyak itu ada zakatnya Bu. Ya, tapi ada nisabnya, ada batasnya sih sebenarnya ya. Jadi zakatnya itu kalau ibu buahnya itu kematangan dimakan codot, dimakan sama binatang-binatang, itu zakat juga Bu. Jadi ibu nggak boleh ngomel ya Bu. Aduh, keduluan dia sama codot gitu ya. Aduh, keduluan dia sama apa tuh yang suka makan itu. Karena kematangan atau ibu lupa gitu ya. Nah, dan dibagikan kepada tetangga. Ya, kalau ibu ada yang menjual, jualnya sesudah masak. Jadi nggak boleh ijon. Ijon apa ya? Ngijon tuh ragu-ragu, terkanya salah gitu ya. Maksudnya bayang-bayang. Jadi maksud masih muda belum tahu buahnya berapa banyak udah di ini saya jual sekian gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi ibu punya apa itu kalau bisa itu diusahakan disedekahkan dengan cara membagi ke tetangga. Ya kan berbagi juga menyenangkan Bu ya. Setelah zakat apa? Haji, alhamdulillah. Ada yang udah berangkat haji ibu-ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Ibu kurang tinggi Bu? 1, yang lainnya? Belum. Nah, yang lainnya ibu udah minta belum? Udah minta mau berangkat haji belum? Ibu harus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan. Jadi kita orang Islam harus minta Bu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menunggu kedatangan kita umat Islam. Ya, Bapak juga memohon pertolongan Allah, ya Allah, izinkan hamba untuk mengunjungi rumahmu ya Allah, gitu. Ya. Jadi kita semua diundang. Tapi kita harus minta. Nah, masalah rezeki bisa datang dari mana saja Bu, tapi yang penting ibu minta dulu, ya. Ada orang pergi haji, ibu doakan, doain saya ya, gitu. Orang ada
apa walimatul safar ya, mau berangkat haji kan ada pengajian. Ibu datang minta doanya sama orang yang mau berangkat haji, dicatatkan, tolong panggilin saya, tolong doakan saya gitu. Jadi kalau niat kita sudah minta berazam, boleh Bu, nangis-nangis boleh. Minta sama Allah, minta semerengek boleh ya, harus itu malahan. Jadi kalau kita sudah minta, itu tanda kita memang ada hati, ada niat untuk memang mau berangkat. Cuman ya memang Allah Subhanahu wa taala menentukan kapan kita harus datang. Bisa melalui rezeki dari anaknya, dari mantunya, dari rezeki dapat harta gitu ya. Harta warisan atau mana, itu Allah yang ngatur, datang dari mana saja. Tapi yang penting ibu ada niat dulu. Karena orang Islam, tadi rukun Islam harus dijalankan semuanya Bu. Tadi ibu udah syahadat, udah sholat, udah puasa, udah zakat. Nah ini nih yang haji. Jadi jangan bilang, ah kalau mampu, saya emang gak mampu. Mampu, insya Allah Allah mampukan. Tapi kita harus niat ya. Alhamdulillah yang sudah berangkat. Yang belum berangkat, yang masih muda, Mbak yang kerudung oranye, pink nih, mulai berdoa. Jadi kita nggak tahu kapan. Jadi kan kita, kalau kita orang Islam meninggal dalam keadaan tidak berniat untuk melakukan haji, tidak ada niat ya Bu, itu namanya belum sempurna. Kan rukun Islam 5. Jadi sekarang ibu niat dulu, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu punya rezeki, buka tabungan Bu. Tabungan minimal berapa bukanya? Bukan, yang tabungan biasa. Tabungan biasa Bu, 500 atau 300 ya? 100.000 udah bisa buka. Nanti bismillah, itu nanti akan masuk semua. Kalau ada rezeki tambahin rezeki, itu insya Allah Allah mudahkan. Nah kalau udah haji 25 juta, 20 juta baru disetorkan. Tapi dimulai dengan buka tabungan dulu Bu. Udah doa, setelah doa action. Ya Bu ya. Ada mantunya ngasih. Nih mah ada rezeki, alhamdulillah. Langsung selipin, ibu dapat berapa? Tadi 500.000, 100.000 masukin tabungan. Setiap bulan Bu, nggak terasa insya Allah. Rezeki dari mana ada masukin, tapi niat memang. Insya Allah Allah mudahkan. Ya Bu, saya doakan teman-teman semua di sini, ibu-ibu semua di sini yang belum berangkat haji, dimudahkan berangkat haji. Insya Allah, ya Bu ya, kita bisa mengunjungi rumah Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Itu saja Ibu. Mohon maaf, ini cuma mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga ibu semua ya, agar kita bersemangat dalam keislaman kita. Kita bangga menjadi umat Islam. Jangan malu-malu Bu, ya. Terus baca Quran juga harus semangat. Ya, baca Quran harus sering-sering. Jadi megang Quran juga harus yang bangga gitu Bu. Jangan malu-malu, jangan diumpetin ya, karena kita orang Islam, karena kita orang yang orang yang dimuliakan. Orang Islam ada orang yang terpilih. Tujuan kita hanya orang-orang Islam yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini dimudahkan, kita juga dipertemukan di surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.